Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 187.1. Suara Wang Dong terdengar sedikit aneh ketika dia bertanya, apakah menurutmu rambutku terlihat lebih panjang atau lebih pendek? Tentu saja terlihat lebih baik lagi. Huo Yuhao berkata tanpa berpikir. Ketika Wang Dong mengajukan pertanyaan itu, Huo Yuhao mengingat saat ketika mereka melepaskan pakaian cahaya bersama. Rambut panjang yang mengalir yang menyerupai gelombang pasang memberi Huo Yuhao kesan yang terlalu kuat. Oh, Wang Dong menatap mata Huo Yuhao yang lesu dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dan berkata, aku sedang memikirkan keterampilan fusi jiwa bela diri keempat yang kami gunakan selama turnamen duel Akademi Master Jiwa Kontinental terakhir, tarian soliter kami di tengah Frost, Rayman of Light. Anda masih ingat? Apakah Anda ingat bayangan yang kami proyeksikan? Alangkah baiknya jika Anda seorang gadis. Anda pasti menakjubkan. Saya merasa seperti Anda adalah cetak biru untuk tokoh-tokoh yang kami gabungkan, kecuali saya tidak tahu mengapa Anda menjadi perempuan. Petik 2. Wajah Wang Dong memerah sedikit, dan dia berkata dengan suara malu-malu, jadi bagaimana jika aku seorang gadis? Apa hubungannya dengan Anda? Petik 2. Huo Yuhao masih mengenang kembali pemandangan indah yang masih hidup dalam ingatannya. Dia tidak memperhatikan perubahan suara Wang Dong saat dia tertawa, tentu saja itu ada hubungannya denganku. Pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan pertama. Lebih baik saya mendapat manfaat dari ini, dan bukan orang luar. Petik 2. Wang Dong tertawa dan berkata, jika kamu benar-benar berpikir seperti itu, aku akan memperkenalkan saudara perempuanku kepadamu setelah kita menyelesaikan program pertukaran ini. Dia terlihat seperti saya, dan dia terlihat sangat mirip dengan proyeksi saya selama Rayman of Light kami. Petik 2. Mata Huo Yuhao berbinar. Betulkah? Itu hebat. Kamu teman yang baik. Dia memeluk Wang Dong di bahu saat dia berbicara, dan kehangatan penuh gairah mengalir tak terkendali dari matanya. Wang Dong membentak, saya tidak berpikir kamu terlalu besar dalam penampilan fisik juga. Apakah penting bagi seseorang untuk menjadi tampan? Petik 2. Huo Yuhao memutar matanya dan balas membentak, orang-orang yang mengajukan pertanyaan itu sangat tampan atau sangat jelek. Mereka yang kurang berpenampilan baik juga kurang percaya diri, dan mungkin mereka kurang berani untuk mencoba. Dan orang-orang seperti Anda hanya sombong. Petik 2. Penampilan fisik adalah hal pertama yang orang perhatikan ketika mereka pertama kali bertemu satu sama lain. Berapa banyak orang yang bisa saling mengenal? Tingkat interaksi itu membutuhkan waktu. Penampilan fisik adalah cara memilih dengan siapa akan berinteraksi, tentu saja, penampilan tidak mutlak, tetapi setiap orang tahu apa yang dia inginkan. Ini mungkin mengapa cinta pada pandangan pertama ada. Petik 2. Wang Dong meliriknya dan berkata, teorimu sangat persuasif. Sepertinya kamu mendapatkan gadis-gadis di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul, dengan kemampuan sepertimu, aku yakin banyak gadis naksir kamu. Petik 2. Ayo bicara di dalam. Huo Yuhao meletakkan jari telunjuknya di mulutnya. Mereka kembali di asrama, dan Huo Yuhao membuka pintu sebelum dia menyeret Wang Dong ke dalam. Kamu benar-benar melakukannya, Wang Dong berkata, geli. Huo Yuhao menutup pintu, menarik kursi dan menekan Wang Dong ke dalamnya. Duduk, saya tahu Anda aneh, dan saya tinggal di sini sendirian, jadi agak berantakan, saya akan membersihkan. Petik 2. Tidak perlu untuk itu, apa aku benar-benar khusus? Wang Dong terkekeh. Huo Yuhao mengangguk serius ke arahnya, tapi dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, ya. Wang Dong sangat marah. Lalu, lanjutkan dan bersihkan sendiri. Tidak percaya aku akan membantumu. Petik 2. Huo Yuhao berkata, tidak apa-apa. Saya bisa melakukannya sendiri. Dia pergi bekerja sambil berbicara. Dia adalah satu-satunya yang tinggal di sini, seperti yang dia katakan. Dia juga seorang siswa pertukaran, jadi para guru tidak datang untuk memeriksa kebersihan kamar asramanya. Tidak ada banyak pakaian dan yang lainnya di ruangan itu,
tetapi dipenuhi dengan segala macam bahan untuk menempa alat-alat jiwa, sampai-sampai tidak ada banyak ruang untuk berjalan. Dia khawatir tentang preferensi agama Wang Dong untuk kebersihan, jadi dia buru-buru mengemas kamarnya. Untungnya, alat jiwa tipe penyimpanan ada di dunia ini, jadi membersihkan tidak terlalu sulit. Wang Dong berkata, saya tahu dari situasi kamar asrama Anda bahwa Anda telah bekerja keras selama 2 tahun terakhir. Kekuatan spiritual Anda juga jauh lebih kuat, dan bahkan kekuatan jiwa Anda mengandung sedikit kekuatan spiritual. Petik 2. Huo Yuhao tertawa. Bukankah itu sama untukmu? Saya bisa merasakan bahwa Anda telah mencapai ambang batas. Petik 2. Ya, Wang Dong mengangguk lemah, mari kita tidak membicarakan semua itu. Anda belum menjawab pertanyaan saya saat kami masih di luar. Kami belum bertemu selama 2 tahun, apakah Anda benar-benar mengalami sesuatu dengan para gadis di sini? Dan apakah Anda masih ingin saya memperkenalkan Anda kepada saudara perempuan saya? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, sesuatu memang terjadi, tapi bukan itu yang Anda pikirkan. Dia terus berbicara sambil membersihkan kamarnya. Saya ditugaskan ke laboratorium ketika saya pertama kali tiba, dan beberapa siswa juga menjadi bagian dari itu. Saya memiliki senior, dan namanya adalah Juzi. Petik 2. Ketika dia menyebutkan namanya, ceruk terdalam roh Huo Yuhao bergetar tanpa sadar. Meskipun dia sangat menyadari bahwa mereka berdua seperti dua garis paralel, dia tidak bisa menyangkal bahwa gadis muda yang menanam ciuman pertama di pipinya meninggalkan kesan yang cukup diingat dalam ingatannya. Juzi, Wang Dong dengan lembut mengulangi namanya saat dia menyaksikan perubahan halus di mata Huo Yuhao. Mereka berdua telah berpisah selama lebih dari 2 tahun, tetapi dia tahu Huo Yuhao terlalu baik. Dia bisa tahu dari suara Huo Yuhao bahwa gadis ini meninggalkan bekas yang dalam di hatinya. Wang Dong sendiri tidak seperti pemuda yang sombong seperti dia 2 tahun lalu, dan telah menjadi jauh lebih dewasa. Dia tidak menyela, tetapi diam-diam mendengarkan Huo Yuhao karena dia bisa merasakan bahwa meskipun 2 tahun telah berlalu, waktu tidak menempatkan irisan dalam hubungannya dengan Huo Yuhao. Kalau tidak, mengapa Huo Yuhao mempercayainya begitu saja? Ya, namanya adalah Juzi. Dia sangat cantik, dan kulitnya menakjubkan. Itulah kesan pertama yang dia berikan kepada saya. Namun, dia sangat misterius, dan bahkan sekarang, aku bahkan tidak tahu kemana dia pergi, atau rahasia apa yang dia miliki. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi, dan dia ingin memberiku hadiah untuk kenalan sementara kami. Suara emosional Huo Yuhao berhenti sejenak. Wang Dong mendengarkan dengan seksama, dan bagian bawah matanya mulai menjadi lembab. Gadis ini sangat menyedihkan. Tidak heran Anda memiliki chemistry semacam itu dengannya, ada banyak kesamaan dalam latar belakang dan pengalaman Anda. Hadiah apa yang dia tinggalkan untukmu? Petik 2. Huo Yuhao berbisik, dia mencium pipiku. Dia mengatakan itu adalah ciuman pertama yang dia berikan, tapi dia bilang dia tidak bisa mencium bibirku tanpa seizinku. Dia bilang dia berharap aku akan meninggalkan ciuman pertamaku untuk gadis impianku. Petik 2. Wang Dong gemetar, dan cahaya aneh berdenyut dari matanya. Dia sangat baik padamu, selalu memikirkanmu. Karena kamu jernih saat itu, mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk bertemu dengannya? Saya pikir usia sama sekali bukan masalah bagi kita guru jiwa. Dia sangat baik, dan sangat menyedihkan, apakah Anda tidak merasakan apapun untuknya, bahkan tidak sedikit pun? Petik 2. Huo Yuhao menunduk dan menatap tanah. Kenalan singkatnya dengan Juzi sudah lama berlalu, tapi dia bisa mengingat setiap detail dengan jelas. Saya pikir saya akan tergerak juga. Sebenarnya, saya memang merasakan sesuatu untuknya, tetapi saya menyadari bahwa yang saya rasakan untuk Juzi adalah belas kasih dan simpati, dan sedikit belas kasihan. Saya ingin berterima kasih padanya, karena dia membantu saya memahami apa arti hubungan romantis. Wang Dong. Petik 2. Wang Dong menanggapi, bingung. Apa yang salah? Huo Yuhao menatap matanya dan berkata, aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi kamu tidak bisa menertawakanku. Wang Dong berkata, ada apa? Huo Yuhao berkata, ketika kami menggunakan tarian soliter di tengah Frost, Rayman of Light untuk pertama kalinya, proyeksi yang kami sambungkan sangat tertanam dalam pikiran saya. Juzi memindahkan saya, jadi saya akhirnya mengerti apa yang saya rasakan di dalam.
Ini mungkin terdengar sedikit konyol, tetapi saya khawatir saya jatuh cinta pada pandangan pertama dengan proyeksi yang kami buat. Petik 2. Mata Wang Dong melebar. Kamu. Mata Huo Yuhao mengalir dengan ingatannya. Ketika Junzi menciumku hari itu, aku benar-benar tersentuh, dan kupikir aku mulai merasakan sesuatu untuknya. Namun, tepat ketika saya ingin memintanya untuk tetap, proyeksi dari Rayman of Light muncul di pikiran saya. Saya tahu bahwa proyeksi itu telah memenuhi hati saya selama ini, meskipun dia hanya entitas virtual. Namun, dia mendominasi ruang di hatiku yang disediakan untuk cinta, dan aku tidak bisa lagi mengakomodasi hal lain. Cuzi yang membantu saya mendamaikan perasaan di hati saya. Bahkan jika hidup kita bukan dua garis paralel, saya tidak berpikir saya akan bisa menerimanya. Petik 2. Wang Dong menatap Huo Yuhao dengan kaget, dan dia tampak sedikit keluar. Huo Yuhao pulih dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Kamu adalah saudara sejati, kamu tidak menertawakanku." Sekarang saya berpikir tentang hal itu, kedengarannya agak tidak percaya. Terkadang, rasionalitas dan hati manusia tidak dapat dikendalikan. Jadi, jika Anda memiliki saudara perempuan yang mirip dengan proyeksi kami, saya mungkin memang merasakan sesuatu untuknya. Tentu saja, dengan asumsi dia bisa menerimaku, dan aku juga bisa menyukainya. Bagaimana dengan kamu? Apakah Anda mendapatkan tindakan disrek? Saya ingat bahwa saudara perempuan Xiao Hongchen, Meng Hongchen, pada suatu saat merasa hancur. Petik 2. Wang Dong tidak membuka mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, berdiri, berjalan menuju jendela kamar asrama dan membukanya. Udara segar segera mengepul ke dalam ruangan, dan aroma logam yang pekat dan tajam menghilang. Yuhao. Wang Dong, kamu baik-baik saja. Huo Yuhao bergegas datang di sebelahnya. Dia punya perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan emosi Wang Dong ketika dia selesai menceritakan kisahnya dengan Juzi. Soul Land 2 Chapter 187.2. Wang Dong menatap keluar jendela, dan senyum hangat muncul di wajahnya. Perasaanmu benar, aku telah mencapai kemacetan di peringkat 60. Namun, aku membutuhkan cincin jiwa yang cocok. Anda adalah teman terbaik saya di sini untuk mengunjungi Anda, dan saya juga di sini untuk meminta Anda untuk mengikuti saya kembali ke rumah untuk sementara waktu, karena binatang buas yang cocok untuk saya hanya ada di dekat rumah saya. Anda bisa menemaniku, jadi mari kita pergi bersama. Anda dapat kembali sebelum liburan sekolah berakhir, dan kami dapat bertemu kembali di Shrek 3 bulan kemudian. Bagaimana menurut Anda? Huo Yuhao terkejut. Maksudmu, kamu ingin aku mengikuti kamu kembali ke rumah? Untuk menemukan cincin jiwa. Petik 2. Wang Dong berbalik dan menatapnya dengan mata birunya yang besar dan halus. Bisakah kamu melakukan itu untukku? Kami sudah lama tidak bertemu, dan aku tidak ingin berpisah denganmu begitu saja. Jika aku pergi begitu saja, itu akan menjadi beberapa bulan lagi sebelum kita bertemu lagi. Selain itu, mungkin akan ada lebih banyak hal dan tugas yang menunggu Anda ketika Anda kembali ke Shrek. Petik 2. Baik, aku akan menemanimu. Huo Yuhao setuju tanpa ragu. Wang Dong tersenyum. Senyum ini benar-benar menyilaukan dan mengejutkan Huo Yuhao, bisa jadi karena Wang Dong membiarkan rambutnya tumbuh panjang, tetapi pada saat itu, Huo Yuhao merasa seperti gadis muda yang diproyeksikan selama pakaian cahaya pertama mereka muncul di depan matanya sekali lagi. Kamu sangat tergila-gila dengan kultivasi. Saya merasa terhormat memiliki seseorang seperti Anda menemani saya. Wang Dong terkikik saat dia berbicara. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, mereka tidak saling eksklusif. Apakah Anda benar-benar berpikir kecepatan kultivasi saya akan melambat ketika kita bersama? Saya mengerti lebih banyak tentang keturunan Sovereign, dan saya bisa mengambil kesempatan dan waktu ini untuk memberitahu Anda semua tentang hal itu. Petik 2. Senyum di wajah Wang Dong berubah menjadi ekspresi kebencian. Cukup tentang itu. Apakah ada hal lain di pikiran Anda selain kultivasi? Adikku mungkin tidak menyukaimu jika terus seperti ini. Petik 2. Huo Yuhao berkata, oh ya, apakah saya bisa melihat adikmu jika saya mengikuti Anda kembali ke rumah? Wang Dong menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak akan. Adikku bepergian keluar. Anda harus menunggu sampai kami kembali ke Shrek, Anda mungkin mendapat kesempatan itu. Kakak perempuan saya berkata bahwa dia ingin mencoba halaman dalam Shrek di tahun akademik berikutnya. Petik 2. Huo Yuhao berkata, oh, kami akan bertemu ketika saatnya tiba. Petik 2.
Wang Dong menatapnya dan berkata, kamu tidak tampak begitu bersemangat. Huo Yuhao mengangkat bahu dan menjawab, apa gunanya bersemangat? Apa yang membuatmu berpikir bahwa penampilanku pasti akan menarik perhatian adikmu? Selain itu, kakak Anda tidak memiliki persahabatan dan kedekatan yang kami bagikan. Kita akan melihat kemana takdir menuntun kita. Petik 2. Wang Dong terus mengejar masalah ini. Apakah itu berarti bahwa jika kakakku terlihat seperti proyeksi kami dari Rayman of Light dan dia memiliki persahabatan dan kedekatan denganmu, kamu akan tersentuh? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, tentu saja. Baiklah, jangan bicara tentang hal-hal sepele ini. Bagaimana keadaan di akademi selama 2 tahun ini? Petik 2. Wang Dong berkata, semuanya normal. Departemen alat jiwa berkembang pesat dan lembaga rekayasa jiwa hampir selesai. Siswa dari Departemen Alat Jiwa telah mulai melalui penilaian individu sejak tahun lalu. Penilaian mereka tentang jiwa bela diri jauh lebih mudah daripada penilaian dari Departemen Jiwa Marsial, sementara mereka lebih fokus pada pemahaman tentang alat jiwa. Oh, materi mengenai alat jiwa yang Anda kirim kembali ke akademi telah berdampak, kecuali saya belum melihat Departemen Alat Jiwa membuat alat jiwa yang sama lagi. Din Yan terus mengatakan bahwa Departemen Alat Jiwa telah menghabiskan terlalu banyak anggaran selama 2 tahun terakhir ini. Petik 2. The Sekte Tang telah resmi didirikan. Namun, hanya kakak laki-laki tertua dan ketiga kakak laki-laki yang bekerja di sana. Oh, keduanya berhasil menembus peringkat 60, dan kakak perempuan keempat dan kakak perempuan kelima hanya beberapa peringkat jauhnya, tetapi saya tidak berpikir mereka bisa menerobos sebelum kompetisi. Bagaimana dengan kamu? Saya dapat merasakan bahwa peningkatan kekuatan jiwa Anda tidak sebesar itu. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, kekuatan spiritual saya telah meningkat sedikit, tetapi peningkatan kekuatan jiwa saya telah memudar dibandingkan. Namun, saya tahu bagaimana meningkatkannya ketika kami kembali ke akademi. Anda telah meningkat secara eksponensial. Anda benar-benar menyusul yang lain, dan bahkan telah melampaui kakak perempuan senior keempat dan kakak perempuan kelima. Petik 2. Wang Dong tertawa dan berkata, jiwa bela diri kembar kita memiliki keuntungan nantinya dalam proses kultivasi. Saya telah berkultivasi dengan Anda sepanjang waktu sebelum ini, dan kekuatan Haodong kami bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh pemilik jiwa normal. Petik 2. Huo Yuhao bertanya, berapa banyak Tang Sekte telah dikembangkan pada saat ini? Dia sangat khawatir tentang Sekte Tang. Sentimen ini tidak muncul hanya karena dia berlatih teknik rahasia Sekte Tang, itu juga karena Bei Bei dan Xiao Ye membawanya ke Akademi Shrek sehingga dia bisa bergabung dengan Tang Sekte. Dapat dikatakan bahwa seluruh hidupnya telah berubah sejak saat itu, dan baik Akademi Shrek dan Sekte Tang sangat penting baginya, sementara ia bahkan bisa condong ke arah Sekte Tang. Wang Dong berkata, kerangka kerja telah ditetapkan. Kami memiliki cukup ruang, tetapi kami kekurangan tenaga. Orang-orang yang Anda kirim kembali sangat berguna, kakak laki-laki tertua mengatakan bahwa mereka kuat dan sangat pekerja keras, terutama gadis yang bernama Nana. Kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki senior ketiga sangat menyukainya. Apa hubunganmu dengan gadis ini? Petik 2. Huo Yuhao memaksakan senyum dan berkata, sudah cukup, hentikan keanehanmu. Nana juga memiliki kehidupan yang sulit, dan jika dia bisa tetap di Tang Sek seperti sekarang, maka itu akan menjadi rumah yang cukup bagus untuknya. Dia menjelaskan secara singkat bagaimana dia bertemu Nana dan seluruh proses untuk Wang Dong, dan Wang Dong mendengarkan sambil mengerutkan alisnya terus-menerus. Jadi, informasi mengenai Gereja Roh Kudus datang kepada kami karena dia. Saya telah berpartisipasi dalam operasi penjaga beberapa kali selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah sekalipun melihat jejak Gereja Roh Kudus itu. Mereka telah menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik, terlebih lagi, jika mereka tidak melakukan kejahatan, sulit bagi kita untuk melacak mereka. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, rubah akan selalu mengungkapkan ekornya. Mari kita lanjutkan membahas Tang Sekte. Petik 2. Wang Dong berkata, setelah kerangka itu terbentuk, kakak tertua-tertua mengumpulkan kami untuk berdiskusi. Kami memiliki konsensus bahwa pengembangan Sekte Tang harus dimulai dari keuangan dan sumber daya kami. Tidak ada sekte yang dapat berkembang dan berkembang tanpa cukup uang dan sumber pendapatan. Selanjutnya, kami baru memulai, dan fondasi kami masih tipis. Kita harus menggunakan alat jiwa untuk mendukung keuangan kita. Cetak biru yang Anda kirim kembali ke kakak senior tertua sedang dalam pengembangan setelah kakak tertua sulung membahas masalah ini dengan 2 dekan Departemen Alat Jiwa. Batch pertama menerima pujian yang sangat tinggi setelah dirilis,
terutama Suge Divine Crossbow Cannon. Kami menerima pesanan pembelian pertama kami, dan kami akan membuat 40 Suge Divine Crossbow Cannons dan memasangnya di Shrek City. Petik 2. Huo Yuhao berkata, Suge Divine Crossbow Cannon didasarkan pada Suge Divine Crossbow Tangsek kami, kecuali saya menambahkan beberapa prinsip alat jiwa ke dalam susunan formasi. Kelebihannya adalah kuat dan mudah dikendalikan, sementara itu dapat mencakup area yang luas. Namun, kelemahannya sama-sama mencolok. Peluru meriam sangat mahal untuk dibuat. Kita harus menggunakan peluru meriam jiwa stasioner sehingga kita dapat mencapai tujuan memungkinkan warga normal untuk mengoperasikan alat jiwa. Kerang yang sangat mudah meledak adalah pilihan yang lebih disukai. Ini bukan investasi kecil. Petik 2. Wang Dong berkata dengan bangga, kamu tidak perlu khawatir tentang semua itu. Pertama, akademi tidak akan berperang. Kedua, Shrek memiliki yayasan selama berabad-abad dan dapat dianggap sangat kaya. Uang sebanyak ini tidak akan menjadi masalah. Kakak tertua-tertua menghargai cetak biru yang Anda kirim kembali. Ia memisahkan proses pembuatan menjadi beberapa bagian, sebelum ia mengambil semuanya kembali dan menyusunnya sendiri. Dia sangat berhati-hati. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, dia memang teliti. Sekte Tang pasti akan tumbuh secara eksponensial lebih kuat dengan kepemimpinannya. Petik 2. Wang Dong menghela nafas dan berkata, tapi dia tidak senang sama sekali. Senyum di wajahnya telah menghilang sejak guru Xiaoya lenyap, dan ia menjadi jauh lebih kurus. Dia hampir berusia 20 tahun, tetapi dia terlihat jauh lebih tua daripada yang sebenarnya. Petik 2. Huo Yuhao menggosok sudut matanya dan berkata, itu memang masalah besar. Guru Xiaoya sudah pergi begitu lama, namun kami belum punya kabar tentangnya sama sekali. Sesuatu pasti telah terjadi padanya, jika tidak, dia akan kembali untuk menemukan kami. Petik 2. Wajah Wang Dong berubah sedikit dan berkata, jangan katakan itu di depannya. Kakak laki-laki ketiga menyebutkan hal itu sebelumnya dan mengatakan kepadanya untuk tetap berpikiran terbuka, dan jika itu tidak berhasil, ia dapat menemukan orang lain. Temperamen kakak tertua sulung begitu lembut, namun ia hampir berselisih dengan kakak senior ketiga, mereka adalah teman terbaik. Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, mari kita bantu dia mencarinya begitu kita kembali. Saya tahu harapan itu tipis, tetapi kami masih harus mencoba yang terbaik. Di mana tepatnya Anda, Guru Xiaoya? Anda harus hidup, jika tidak. Mereka telah menghabiskan 2 tahun dari satu sama lain, dan ada terlalu banyak hal untuk dibicarakan. Mereka membahas Akademi Tang Sekte dan Shrek, dan topik mereka akhirnya berubah menjadi kultivasi mereka sendiri. Langit berubah abu-abu saat mereka terus mengobrol. Ketukan di pintu mengganggu pembicaraan mereka, itu adalah He Kaitu dan Fan Yu. Mereka menikmati liburan sekolah mereka, dan siswa pertukaran dari Shrek tidak membuat banyak masalah atau gangguan selama 2 tahun terakhir, jadi para guru dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul tidak lagi seketat itu dengan mereka. Mereka berempat meninggalkan akademi malam itu, menemukan restoran yang bagus dan makan makanan lezat. Huo Yuhao meminta izin kepada Fan Yu untuk membiarkannya dan Wang Dong berlatih di dunia luar sebentar. Dia awalnya berpikir Fan Yu tidak akan setuju dengan mudah, atau dia mungkin akan mengurangi waktu yang mereka habiskan di luar. Dia tidak mengharapkan Fan Yu untuk menyetujui permintaannya tanpa ragu-ragu, dan Fan Yu bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir untuk kembali tepat waktu. Program pertukaran mencapai akhirnya, dan Huo Yuhao akan kembali ke Shrek dalam 3 bulan setelah liburan. Namun, dia masih harus kembali sehingga dia bisa secara resmi menyelesaikan program pertukaran dan menyelesaikan dokumen yang diperlukan. Fan Yu selalu menyayangi Huo Yuhao. Guru biasanya akan khawatir tentang kurangnya upaya siswa mereka, tetapi hubungan mereka adalah sebaliknya. Fan Yu berpikir bahwa muridnya ini terlalu pekerja keras. Selama 2 tahun terakhir di Akademi Teknik Sun Soul Imperial Moon, Huo Yuhao telah mengirim kembali beberapa ribu cetak biru alat jiwa, yang tanpa mendiskusikan hal-hal lain yang telah ia lakukan. Dapat dikatakan bahwa Huo Yuhao telah menghasilkan setiap alat jiwa yang dapat mereka kenali dan lihat sebelumnya di cetak biru. Soul Land 2 Chapter 187.3. Meskipun itu tidak termasuk alat jiwa berharga dan eksotis Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon, kontribusi Huo Yuhao sudah cukup untuk memajukan penelitian Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek setidaknya 100 tahun. Penatua Suan telah menyebutkan sebelumnya dalam salah satu surat balasannya bahwa Huo Yuhao sudah dianggap sebagai pahlawan sejati di Akademi, dan tidak ada yang bisa menyaingi kontribusinya pada Shrek.
Dia bahkan telah mengusulkan ke paviliun Dewa Laut agar Huo Yuhao diberi kursi di dewan, dan mosi itu kemudian berlalu. Meskipun dia belum kembali ke akademi, Huo Yuhao sebenarnya adalah bagian dari paviliun Dewa Laut. Statusnya sama dengan Fan Yu, yang adalah wakil dekan Departemen Alat Jiwa, dia bahkan mungkin lebih tinggi. Fan Yu adalah seorang insinyur jiwa kelas 8, dan dia secara alami mengerti betapa sulitnya mendesain susunan formasi atau membuat cetak biru, meskipun Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri tipe spiritual dan memiliki keuntungan yang cukup besar. Kelemahannya adalah dia hanya bisa mendesain dan berinovasi di malam hari, karena dia harus menempa alat jiwa dan melakukan penelitian di siang hari. Dapat dikatakan bahwa beruntung jika Huo Yuhao dapat menikmati istirahat 4 hingga 6 jam setiap hari, dan bahkan jam-jam itu dihabiskan untuk meditasi. Kekuatan jiwa Huo Yuhao tidak meningkat sebanyak itu selama 2 tahun terakhir. Tapi Fan Yu mengenalnya dengan sangat baik, dan dia bisa merasakan bahwa Huo Yuhao sangat berbeda, hingga dia merasa sedikit bingung dan tercengang ketika Huo Yuhao berbicara tentang beberapa prinsip dan konsep mengenai alat jiwa. Xuan Ziwen pernah berkata bahwa Huo Yuhao akan menjadi insinyur jiwa kelas 7 jika ia memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Bagaimana perasaan Jing Hongchen dari Illustrious Virtue Hall jika dia tahu bahwa program pertukaran ini membawa banyak manfaat bagi Shrek? Ini adalah alasan mengapa Fan Yu menyetujui permintaan Huo Yuhao untuk bepergian keluar bersama Wang Dong tanpa ragu-ragu. Satu-satunya harapannya adalah agar Huo Yuhao sedikit bersantai dengan Wang Dong, sehingga sarafnya yang tegang selama beberapa tahun ini bisa mengendur. Huo Yuhao telah memasuki Akademi Shrek ketika dia berusia 11 tahun, sekarang dia berusia 17 tahun, dan Huo Yuhao telah mencapai prestasi penelitian dan mempelajari bahwa orang normal tidak dapat melakukannya dalam 20 tahun. Hanya 6 tahun. Huo Yuhao bukan hanya seorang jenius, tetapi ia juga seorang mahasiswa pekerja keras dengan tekad dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Makan malam berakhir dengan suasana riang. Langit sudah gelap saat mereka berjalan keluar dari restoran. Fan Yu bertanya, apakah Anda sudah menemukan tempat tinggal, Wang Dong? Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saya datang ke Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial begitu saya mencapai kota Radiant. Petik 2. Fan Yu mengerutkan kening dan berkata, sudah malam, dan saya tidak berpikir Akademi akan mengizinkan Anda masuk. Tidak mudah menemukan tempat menginap. Petik 2. Heike itu tertawa kecil dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, guru. Dengan saudara junior di sekitar, para penjaga tidak akan ada yang lebih bijak. Biarkan Wang Dong tinggal bersamanya semalaman. Petik 2. Fan Yu tertegun sejenak. Fokus utamanya adalah penelitian alat jiwa, jadi dia hanya benar-benar akrab dengan penguasaan Huo Yuhao atas alat jiwa. Huo Yuhao tertawa bersama dan melirik Wang Dong. Keterampilan jiwa imitasi saya telah meningkat banyak. Lihatlah, guru. Huo Yuhao bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi udara di sampingnya berkerut halus saat dia berbicara, dan Wang Dong menghilang ke udara. Fan Yu tercengang. Itu tiruanmu. Bagaimana Anda membuatnya menghilang? Petik 2. Huo Yuhao tertawa. Aku tidak membuatnya menghilang, aku hanya mengubahnya menjadi bayanganku. Sederhananya, saya menggunakan kekuatan spiritual untuk mengubah pembiasan cahaya sehingga orang tidak bisa melihatnya. Namun, jangkauan efektifnya terbatas, dan dia tidak bisa disentuh, kalau tidak dia akan ditemukan. Petik 2. Fan Yu berkata, itu cukup luar biasa. Ini adalah seni siluman. Petik 2. Huo Yuhao berkata, itu tidak cukup, karena auranya masih ada. Musuh yang cukup kuat dapat mendeteksi keberadaan Wang Dong hanya dengan melihat sekelilingnya, namun, ini sudah cukup untuk menipu para penjaga. Petik 2. Mereka berempat kembali ke Akademi Teknik Sun Sol Imperial Moon, dan, tentu saja, Wang Dong benar-benar tidak terdeteksi. Mereka kembali ke asrama, dan Huo Yuhao menarik keterampilan jiwanya. Mereka menutup pintu, tetapi kegembiraan di wajah Huo Yuhao masih ada. Hari ini dapat dianggap sebagai hari yang paling membahagiakan selama 2 tahun terakhir, dan penelitian alat jiwa yang ia lakukan setiap hari dengan susah payah dilemparkan ke pikirannya. Wang Dong, apakah kamu merasa seperti kita menghidupkan kembali hari-hari kita kembali di asrama di Shrek? Wang Dong berbalik ke arahnya. Langit benar-benar gelap pada saat ini, dan Huo Yuhao hanya menyalakan satu lampu, jadi ruangan itu sedikit remang-remang. Dua pasang mata saling menatap, tetapi Wang Dong tampaknya secara halus menghindari tatapannya karena suatu alasan. Sudah larut, kita harus segera tidur. Kami akan berangkat besok pagi, rumah saya cukup jauh. Petik 2.
Huo Yuhao mengangguk dan berkata, maaf, tapi kamu harus tidur di ranjang yang sama denganku malam ini. Kamu bisa mandi dulu. Petik 2. Wang Dong melotot, dalam mimpimu, tidak ada yang akan tidur di ranjang yang sama denganmu malam ini. Anda akan tidur di lantai dan saya akan tidur di tempat tidur. Apakah Anda bahkan tahu bagaimana memperlakukan tamu Anda? Petik 2. Huo Yuhao tertawa dan berkata, sudah cukup, kamu. Aku bertanya-tanya siapa itu yang membuat mata mereka menangis dan menangis ketika aku pergi saat itu, dan bersikeras bahwa kami tidur di ranjang yang sama malam itu. Apakah Anda lupa itu selama 2 tahun terakhir? Petik 2. Wang Dong tersipu dan berkata, omong kosong. Tidak ada yang menangis atau menangis. Minggir, aku ingin tidur sendiri. Kita sudah dewasa sekarang, apa yang akan dikatakan orang jika mereka melihat dua lelaki dewasa tidur di ranjang yang sama? Dia berlari ke kamar mandi untuk mandi saat dia berbicara. Huo Yuhao bergumam pelan, apakah misofobianya memburuk? Tetap saja, dia benar-benar gembira bahwa Wang Dong datang mengunjunginya hari ini, jadi dia akan menampungnya tidak peduli apapun permintaannya. Dia tidak kekurangan selimut atau kasur, dan dia menarik satu dari alat jiwa berjenis penyimpanan yang biasanya dia gunakan saat bepergian keluar dan menyebarkannya di sebelah tempat tidur. Dia mengatur tempat tidurnya sendiri, mengganti spray, sarung bantal, dan selimut, dan membuat semuanya bersih dan halus. Wang Dong butuh waktu lama di kamar mandi. Dia kotor dan tak terurus dari perjalanan panjangnya di sini, dan Huo Yuhao juga tahu bahwa dia adalah orang yang bersih. Dia tidak terburu-buru, jadi dia berbaring di kasur di lantai, tapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu ketika dia bersandar. Mengapa mereka tidur? Sudah lama sejak mereka terakhir bertemu, dan dia hampir lupa. Bukankah itu ide yang bagus bagi mereka untuk Bukankah itu ide yang bagus bagi mereka untuk berkultivasi dengan kekuatan Haodong di malam hari? Wang Dong selesai mandi pada saat ini. Dia memegang handuk biru di tangannya, yang dia bawa jelas, dan menggunakannya untuk mengeringkan rambut biru lembabnya. Kamu cepat. Wang Dong memancarkan bau bersih dan segar setelah berganti pakaian menjadi bersih dan dia melenggang di sebelah tempat tidur. Iamannya longgar dan santai, dan semuanya terasa begitu nyaman. Huo Yuhao masih terbaring di tanah saat dia berkata, saya menyesal segera setelah membuat tempat tidur untuk Anda. Kenapa kita tidur? Kita harus berkultivasi dengan kekuatan Haodong. Kekuatan jiwa Anda telah mencapai kemacetan peringkat 60, dan Anda jauh lebih kuat dari saya. Anda harus membimbing saya dalam kultivasi, saya pikir kecepatan kultivasi saya akan sangat meningkat jika Anda melakukannya. Petik 2. Wang Dong meluncur dari tepi tempat tidur dan duduk di samping Huo Yuhao. Huo Yuhao tanpa sadar berbalik dan berkata, kamu harus duduk di tempat tidur. Ini adalah kasur yang biasanya saya gunakan saat bepergian keluar, jadi tidak begitu bersih. Saya mengubah segalanya di tempat tidur, dan saya meletakkannya di bawah sinar matahari beberapa hari yang lalu. Petik 2. Dia selesai berbicara, tetapi dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan mata Wang Dong, jadi dia bertanya tanpa sadar, apa yang salah? Wang Dong mengangkat tangannya dan menggosok kepala Huo Yuhao. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan berkultivasi malam ini, dan kamu akan mendapatkan tidur nyenyak di malam hari. Apakah kamu tidak senang aku di sini? Saya harap Anda bisa membawa kegembiraan ini ke dalam tidur Anda. Belum lagi, saya lelah setelah perjalanan. Ada dua orang yang saya kenal yang terlihat jauh lebih tua dari yang seharusnya. Satu adalah Bei Bei, yang kehilangan guru Xiao Ya, dan kemudian ada Anda. Anda telah melelahkan dan mengerahkan diri terlalu banyak, itu tidak baik jika Anda tidak memberi diri Anda waktu untuk beristirahat. Tidak ada batasan untuk pengembangan kekuatan jiwa dan penelitian alat jiwa, tetapi Anda akan cepat atau lambat runtuh jika Anda tidak memberi diri Anda cukup istirahat dan relaksasi. Ini juga merupakan alasan mengapa saya datang untuk mencari Anda, dan mengapa saya meminta Anda untuk menemani saya pulang, saya harap Anda beristirahat. Siapa tahu, itu bahkan mungkin bermanfaat untuk kultivasi Anda. Petik 2. Tangan Wang Dong sangat hangat saat dia meletakkannya di kepala Huo Yuhao, dan terasa nyaman bagi Huo Yuhao. Lebih penting lagi, Huo Yuhao bisa merasakan keprihatinan yang mendalam dan khawatir akan kata-kata Wang Dong. Baiklah, aku akan mendengarkanmu dan kami tidak akan berkultivasi malam ini. Saya akan mendapatkan istirahat malam yang baik, saya akan mandi. Huo Yuhao melompat berdiri ketika dia berbicara dan melangkah ke kamar mandi.
Huo Yuhao menutup pintu lalu bersandar ke dinding, dan air mata mengalir deras saat dia secara fisik menekan suaranya sehingga dia tidak berteriak dengan keras. Iya, hanya dia yang tahu tekanan besar yang membebani pundaknya. Dia telah memasuki kondisi setengah gila sejak Penatuamu meninggal, dan memberi terlalu banyak tekanan pada dirinya sendiri untuk meningkat. Dia tampak tidak berbeda dari orang lain pada hari-hari normal, tetapi tekanan yang dia rasakan sangat melelahkan dan melelahkan. Kedatangan Wang Dong, dan kata-kata penghiburannya akhirnya melepaskan ketegangan dalam hati Huo Yuhao. Simpul yang tertutup rapat di dalam Huo Yuhao akhirnya meleleh dan melembut oleh kehangatan kekeluargaan dan cinta. Bahkan pria menangis, tetapi emosi mereka biasanya tetap terperangkap jauh di dalam hati mereka yang seperti labirin, hanya untuk dilepaskan ketika tidak ada orang lain yang bisa melihat kelemahan mereka. Huo Yuhao masih muda, dia belum dewasa. Namun, dia dewasa sebelum waktunya dan telah matang jauh lebih cepat daripada orang normal. Dia menangis sesaat lagi, sebelum melepas bajunya dan melangkah ke bawah pancuran. Dia membiarkan air hangat membilas tubuhnya dan menyapu kulitnya. Kelelahan fisik dan mentalnya tampak basah dan larut saat air hangat menetes ke bawah. Article 96 of